Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk mempercayai datangnya hari kiamat. Dalam Al-Quran kita akan menemukan banyak ayat yang membicarakan detik-detik terjadinya kiamat. Ayat-ayat dalam Al-Quran membicarakan tentang tanda-tanda hari kiamat secara sekilas. Sehingga tanda-tanda tersebut diperkuat dengan hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Begitu pentingnya umat Islam mengetahui tanda-tanda datangnya hari kiamat, sehingga Rasulullah pernah berkhutbah seharian untuk menyampaikannya. Salah satu tanda datangnya hari kiamat adalah kemunculan Dajjal. Dia akan membawa fitnah terbesar bagi umat manusia. Namun banyak umat Islam yang tidak mengetahui bahwa awal mula fitnah terbesar telah terjadi ketika syahidnya Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab, para sahabat bermusyawarah untuk menunjuk khalifah selanjutnya. Sebelum wafat, Umar bin Khattab sempat mengusulkan 6 orang kandidat khalifah, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Keempat sahabat lalu mengundurkan diri sehingga menyisakan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah ketiga. Pada bulan Muharram 23 Hijriah dipilihlah Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga. Ibnul Abdil Bar berkata, Utsman bin Affan dibaiat sebagai khalifah pada hari Sabtu, 1 Muharram 24 Hijriah, 3 hari setelah pemakaman Umar bin Khattab. 5 tahun pertama pada masa pemerintahan Utsman bin Affan berjalan dengan damai. Namun 5 tahun berikutnya mulai terjadi pemberontakan besar yang menimbulkan krisis politik yang berkepanjangan. Sikap Utsman yang penuh kasih sayang membuatnya tidak menindak tegas para pemberontak. Utsman berusaha untuk membangun komunikasi dengan para pemberontak, sehingga Utsman lebih mengedepankan musyawarah sebagai usaha memecahkan persoalan. Pada masa pemerintahannya itu, Utsman difitnah telah melakukan nepotisme. Hal ini karena Utsman mengganti banyak pejabat dengan sanak famili dan kerabat dekatnya. Padahal Utsman mengangkat mereka bukan tanpa pertimbangan. Utsman telah melihat kompetensi dan prestasi mereka, sehingga Utsman menempatkannya di posisi strategis. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, Umar melarang keras keluarganya memegang jabatan penting di pemerintahan. Namun dalam kepemimpinan Utsman bin Affan, Utsman memberikan kebebasan kepada sanak keluarganya untuk ikut andil dalam pemerintahan. Hal inilah yang menyebabkan Utsman difitnah. Terlebih lagi ketika Utsman bin Affan mengangkat orang-orang yang dahulu dibenci Rasulullah. Isu-isu nepotisme semakin lama semakin besar dan memicu konflik antar umat Islam. Provokatornya adalah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi berkulit hitam yang pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Abdullah bin Saba berhasil membuat kekacauan dan huru-hara politik pada masa pemerintahan Utsman. Awalnya Abdullah bin Saba melakukan hasutan di Madinah. Namun ketika masyarakat Madinah sangat mengenal Utsman bin Affan, hasutan tersebut tidak berhasil. Abdullah bin Saba kemudian melakukan hasutan ke daerah-daerah yang jauh dari Madinah. Abdullah bin Saba mengelabui umat Islam di daerah-daerah dengan berpura-pura menjadi seseorang yang sangat alim. Masyarakat yang awam dan kurangnya pengetahuan akhirnya terhasut oleh Abdullah bin Saba. Mengetahui bahwa ia berhasil menghasut masyarakat awam, Abdullah bin Saba semakin gencar melakukan aksi provokasi dan propagandanya. Selain fitnah tentang Utsman yang nepotisme, Abdullah bin Saba juga mengatakan bahwa Rasulullah telah mewarisi Ali bin Abi Thalib sebagai pewarisnya. Dia juga mengatakan bahwa Ali lebih baik dari Utsman. Akibat provokasi tersebut, umat Islam berhasil dipecah menjadi 2 kelompok, yaitu pendukung Ali dan pendukung Utsman. Padahal Ali adalah seseorang yang sangat mendukung Utsman bin Affan sebagai khalifah.
Pendukung Abdullah bin Sabah kala itu adalah orang-orang Arab Badui yang tidak berpendidikan dan sedikit pengetahuan. Pengikut-pengikutnya disebut dengan sebutan Sabaiyah. Mereka tidak henti-hentinya melakukan provokasi dan propaganda, terutama fitnah tentang Utsman yang nepotisme dan juga Ali yang dinilai lebih pantas menjadi khalifah daripada Utsman. Abdullah bin Sabah dan pengikutnya dengan aktif menyebarkan fitnah di Hijaz, kemudian ke Irak, Basrah, dan juga Mesir. Ketika Utsman mengganti Abu Musa al-Asy'ari yang menjabat gubernur di Irak saat itu, Abdullah bin Sabah langsung menghasut masyarakat Irak untuk menolak pergantian tersebut. Sang gubernur baru yang mengetahui propaganda tersebut langsung mengusir Abdullah bin Sabah dari Irak. Abdullah bin Sabah kemudian menuju Kufah dan mulai menyebar fitnah di sana. Namun di sana pun ia tertolak dan diusir dari Kufah. Lalu Abdullah bin Sabah berangkat ke Mesir dan menetap di sana. Ia berkorespondensi dengan penduduk setempat, namun sebagian penduduk Mesir tidak sepakat dengan pemikirannya. Setelah banyaknya orang terprovokasi, para pengikut Abdullah bin Sabah di Mesir, Basrah, dan Kufah kemudian saling mengirim surat untuk mengadakan pertemuan. Pada tahun 35 Hijriah, datanglah rombongan dari Mesir, Irak, Kufah, dan Basrah ke Madinah. Mereka inilah orang-orang yang terhasut oleh fitnah Abdullah bin Sabah. Kerusuhan dan krisis politik di Madinah tidak dapat terhindarkan. Namun Utsman tetap bersikap lembut dan mengedepankan musyawarah. Utsman bahkan tidak mau menggerakkan pasukan militernya untuk memukul mundur para perusuh. Para perusuh tersebut meminta untuk mengganti gubernur mereka saat itu. Khalifah Utsman kemudian menyetujui pergantian gubernur Mesir dan menunjuk Muhammad bin Bakar sebagai penggantinya. Setelah membuahkan hasil, orang-orang Mesir pun kembali ke negaranya dengan membawa keputusan tertulis Utsman yang berisi tentang pergantian gubernur Mesir. Tepat hari ketiga dari perjalanan, mereka dikejutkan oleh seseorang berkulit hitam legam yang menunggang unta dengan terburu-buru. Karena mencurigai orang itu, mereka pun memberhentikan dan menginterogasinya. Orang-orang Mesir kemudian menggeledahnya dan menemukan sebuah surat. Mereka mencurigai isi surat itu. Muhammad bin Abu Bakar segera mengumpulkan orang-orang Ansar, Muhajirin, dan beberapa lainnya untuk bersama-sama menyaksikan isi surat tersebut. Ketika Muhammad bin Abu Bakar membukanya, tertulis pesan di dalamnya bahwa jika datang Muhammad bin Abu Bakar dan Fulan, juga Fulan, maka bunuhlah mereka dan batalkan isi surat, keputusan penggantian gubernur yang dia bawa. Sementara jabatanmu tetap seperti semula sampai datang perintahku. Penjarakanlah orang-orang yang mengadu kepadaku dan mengatakan bahwa ia telah zalim olehmu, sampai aku memerintahkan hal lain untukmu, insya Allah. Selesai membaca surat itu, praktis mereka bingung dan memutuskan untuk kembali ke Madinah menemui Utsman. Muhammad bin Abu Bakar membenarkan isi surat itu kepada penduduk Madinah, termasuk beberapa sahabat Nabi seperti Tolha, Zubair, Ali, dan Sa'ad, dan lain sebagainya. Penduduk Madinah yang membaca surat itu merasa jengkel dengan Utsman. Orang-orang Madinah yang dulu sempat konflik dengan Utsman pun semakin menunjukkan kebencian. Orang-orang itu menemui Utsman untuk memberi penjelasan atas isi surat tersebut. Begitu melihat isi surat itu, Utsman ikut terkejut dan bersumpah demi Allah bahwa bukan ia yang menulisnya. Di tengah kegaduhan, ada pihak yang memprovokasi agar mengepung Utsman sampai ia mau menyerahkan orang yang menulis surat tersebut. Para pemberontak kemudian mengepung rumah Utsman. Pada tahap awal kaum pemberontak masih bisa dikendalikan. Hari demi hari berlalu, kaum pemberontak semakin kuat menekan saat para peziarah dari Madinah pergi ke Mekah untuk berhaji. Para pemberontak kemudian memanfaatkan saat-saat haji untuk mengambil tindakan sebelum pelaksanaan haji selesai. Karena jika pelaksanaan haji telah selesai, akan banyak umat Islam yang akan pergi ke Madinah untuk membela Utsman. Selama pengepungan, para pendukung Utsman sempat menanyakan apakah mereka diizinkan untuk berperang melawan para pemberontak dan mengusir mereka. Namun Utsman meminta agar penduduknya tidak bersikap anarkis. Walaupun dalam situasi yang terdesak dan mencekam, Utsman masih berusaha untuk meredam pendukungnya agar tidak terjadi pertumpahan darah. Bahkan Utsman meminta penduduk Madinah untuk pulang ke rumah masing-masing, kecuali Hasan bin Ali, Abdullah bin Abbas, Muhammad bin Tolha, Abdullah bin Az-Zubair, dan yang sebaya dengan mereka.
Sikap lemah lembut Utsman ini kemudian dimanfaatkan oleh para pemberontak dengan perbuatan yang semakin anarkis. Para pemberontak memaksa Utsman untuk melepaskan jabatan khalifah. Namun Utsman menolak dengan mengutip perkataan Rasulullah yang mengatakan bahwa suatu saat nanti mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memakaikan baju kepadamu wahai Utsman, dan jika orang-orang menghendakimu untuk melepaskannya, jangan lepaskan hanya karena orang-orang itu. Semua yang diucapkan Utsman tidak mereka dengar. Bahkan mereka semakin kalap ketika terdengar desas-desus bahwa tentara dari Syam telah mengepung Madinah. Para pemberontak kemudian berusaha untuk masuk ke dalam rumah. Namun karena rumah Utsman tertutup rapat, mereka mencoba masuk melalui atap dengan cara menaiki rumah tetangga Utsman. Mereka beramai-ramai masuk dalam rumah Utsman bin Affan. Tujuan mereka adalah membunuh Utsman bin Affan. Pada detik-detik terakhir di hari pengepungan, Utsman masih sempat tidur sejenak. Utsman sempat bermimpi bertemu Rasulullah sedang bersama Abu Bakar dan Umar. Dalam mimpinya Rasulullah bersabda, "Wahai Utsman, berbukalah bersama kami." Maka pada pagi harinya, Utsman kemudian berpuasa. Salah seorang pemberontak kemudian berhasil masuk ke dalam rumah Utsman. Pemberontak itu berhasil menerobos dan kini berada di hadapan Utsman. Walaupun membawa pedang, dia tidak langsung menghunuskannya. Saat Utsman mengatakan, "Antara aku dan engkau adalah kitabullah." Pemberontak tersebut lalu keluar dan meninggalkan Utsman. Tak lama berselang, masuklah seseorang dari Bani Sadus yang dijuluki sebagai Al-Maut Al-Aswad. Orang itu lalu mencekik leher Utsman tanpa ragu. Cekikan itu terasa seperti tebasan pedang. Cekikan tersebut tidak langsung membunuh Utsman karena usahanya gagal. Pemberontak itu lalu mengeluarkan pedang dan menebasnya ke leher Utsman. Akan tetapi tebasan tersebut berhasil ditangkis Utsman dengan tangannya hingga terputus. Serangan pemberontak itu juga sempat mendapat perlawanan. Bahkan Naila, istri Utsman, sempat melindungi Utsman dengan mengangkat tangan untuk membelokkan pedang hingga jari-jarinya terpotong. Seorang budak Utsman juga berhasil membunuh seorang pembunuh bayaran, namun budak Utsman itu pun ikut terbunuh. Setelah sempat melakukan perlawanan, pada akhirnya salah seorang pemberontak berhasil menghunuskan pedangnya ke tubuh Utsman yang membuatnya mati syahid. Pada saat terbunuh oleh tusukan pedang, darah di tangan Utsman mengalir hingga mengenai mushaf di dekatnya. Darah itu jatuh pada ayat yang sedang dibacanya, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 137. Utsman kemudian wafat pada hari Jumat pagi tanggal 12 Dzulhijjah. Sang pemberontak yang tidak puas mencoba untuk memenggal mayat Utsman. Namun usaha tersebut berhasil dihalangi oleh Naila dan Ummu Al-Bani. Karena dihalangi oleh kedua istri Utsman, pemberontak tersebut mengurungkan niatnya. Ia lalu menjarah rumah Khalifah Utsman, kemudian meninggalkannya dengan keadaan porak-poranda. Itulah kematian Utsman bin Affan yang dikatakan sebagai fitnah besar pertama. Selama pengepungan, dikatakan bahwa para pemberontak menghalangi akses air untuk Utsman. Bahkan mereka melarang Utsman untuk keluar rumah dan mengambil wudhu di sumur. Saat Ummu Habibah, istri Nabi, mencoba membawa wadah berisi air untuk Utsman, tetap dihalangi oleh para pemberontak. Bahkan Ummu Habibah hampir terjatuh dari bikhalnya karena perbuatan mereka. Mereka juga melarang jenazah Utsman bin Affan ketika hendak disolatkan di Masjid Nabawi, sehingga Utsman disolatkan di rumahnya. Saat hendak dikuburkan berdekatan dengan Rasulullah dan dua sahabat lainnya, masyarakat Madinah menolaknya. Setelah 3 hari berselang, jenazah Utsman akhirnya dibawa ke Jannat Al-Baqi. Hal ini dilakukan karena jasad Utsman yang mulai rusak dan harus segera dikuburkan. Wallahu a'lam bishawab.